Siapakah Ali Imran? Ali Imran merupakan salah satu dari nama surat di dalam Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat Ali Imran ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tapi tahukah teman-teman, mengapa surat ini dinamakan Ali Imran? Dan tahukah siapa Ali Imran ini? Lantas mengapa namanya ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Ali Imran jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keluarganya Imran. Maka siapakah Imran ini? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan keluarga Imran ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Imran ini bapaknya dari Nabi Musa alaihissalam. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran ini adalah bapaknya Maryam, Isa ibnu Maryam binti Imran, kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau bapaknya Siti Maryam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Karena melihat dari urutannya, di Al-Quran setelah Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah lanjutkan ceritanya mengenai Maryam dan Isa alaihissalam. Makanya sekarang kita akan bahas Ali Imran ini dengan sudut pandang keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surah ketiga. Karena beberapa isi dari Al-Quran memang sebagian menceritakan tentang sejarah. Dan sejarah yang diceritakan Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat. Karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia. Namun sejarah itu ada di dalam Al-Quran. Bayangkan, siapa yang sanggup menuliskan sejarah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang dapat menceritakannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imran adalah orang saleh di kalangan Bani Israel kala itu. Namun Imran ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah ini punya bapak bernama Fakuza. Jadi Hannah binti Fakuza. Hannah ini punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika itu ahli ilmu ini ditugaskan mengurus tempat-tempat ibadah, sehingga dari garis keturunan ini Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria alaihissalam. Suatu ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas Hannah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikannya keturunan. Perlu diketahui teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Hannah minta diberikan keturunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saat itu ia usianya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, dikarenakan sudah dalam masa menopause, sudah tidak haid lagi. Namun,
Setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya tersebut. Hingga pada akhirnya Hannah pun mengalami haid. Setelah selesai masa haid, kemudian suaminya menggaulinya, dan tak berapa lama Hannah ini hamil. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksudkan dengan pelayanan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia, dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Tatkala suatu hari lahirlah anaknya Hannah ini, namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sebelum anak ini lahir, suaminya Hannah yang bernama Imran ini meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi yatim. Lalu setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rabb, aku melahirkan anak perempuan, dan Engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini adalah bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun, untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis, lebih baik bila ia seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rabb untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari godaan syaitan yang terkutuk." Sebab doa inilah, makanya Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam ini, mereka berdua akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa bila ada bayi yang terlahir pastilah akan menangis. Dan disebutkan di sini bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan setan. Tapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan. Bahkan anaknya Maryam yaitu Isa alaihissalam selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hidupnya. Ketika lahir tidak diganggu syaitan. Ketika akan disalib ia diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika ia diturunkan lagi ke bumi, Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Siti Maryam lahir, disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu orang-orang alim di Baitul Maqdis pada berebut untuk merawat Maryam, karena mereka ini sangat menghormati Imran. Menurut mereka, Imran adalah orang yang paling saleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imran ini. Di antara orang yang berebutan untuk merawat Maryam salah satunya adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang diriwayatkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa orang yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan nama Zakaria yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam yang bertugas merawat Maryam hingga besar.
Nabi Zakaria ini teman-teman membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Yang dimaksud mihrab di sini adalah sebuah ruangan khusus untuk beribadah. Tepatnya dibuat agak tinggi, sehingga jika ingin masuk ke dalam mihrabnya Maryam ini, harus menaiki beberapa anak tangga. Jadi semacam tempat ibadah dan sekaligus menjadi tempat tinggalnya Maryam. Kesehariannya, Siti Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Makanya ia selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tak satu pun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Jadi setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun setiap kali Nabi Zakaria ini ingin meletakkan makanan yang diantarnya itu, selalu ada makanan di wadah tempat Nabi Zakaria biasa meletakkan makanan yang akan diantarnya. Maka Nabi Zakaria pun heran, karena tak ada seorang pun kecuali dia yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam mengenai siapa orang yang meletakkan makanan ini selain Nabi Zakaria. Maka Maryam pun berkata bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah salah satu karamah yang dimiliki oleh Siti Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Ia berdoa meminta makanan, maka akan langsung dikasih makanan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan Maryam. Nah, makanan yang ada di wadahnya Maryam ini sungguh aneh teman-teman sekalian. Contohnya pada saat musim panas, di wadah makanan Maryam ini ada buah-buahan dari musim dingin. Kemudian ketika tidak sedang dalam masa panen, pada buah-buahan tertentu, tapi di wadahnya Maryam ini malahan ada buah itu. Sedangkan dicarinya saja sangat sulit, dikarenakan tidak sedang dalam masa panen. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat solehah dan senantiasa menjaga kemaluannya. Hingga pada suatu hari ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis hendak melakukan suatu ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila melakukan perzinahan dengan laki-laki ini, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun karena kesalehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki ini, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak." Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa mempunyai anak? Namun apa saja bisa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Bayangkan saja, Maryam ini wanita solehah, anak dari imam besarnya Baitul Maqdis. Lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul terus dalam keadaan hamil. Dan ia bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang, karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya
tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Digoncangkanlah pohon kurma tersebut. Maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Jika dilogikakan, pohon kurma ini kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk mengguncangkannya, hingga kurma di pohon itu bisa jatuh. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil. Tentunya berbeda tenaga dengan orang biasa yang tidak sedang hamil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan hambanya untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya. Maka pada suatu hari, lahirlah anak yang dikandung Maryam, berjenis kelamin laki-laki, dan tidak menangis ketika dilahirkan, karena doa dari Hannah, ibundanya Siti Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Maryam datang ke kaumnya. Maka mereka pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa? Maryam pun diam dan tidak menanggapi cacian orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Maka mereka kebingungan, dan enggak sedikit dari mereka yang memiliki stigma negatif mengenai Maryam. Gimana bisa seseorang wanita saleh yang tidak menikah menghilang beberapa bulan dan tiba-tiba ketika pulang sudah mempunyai anak? Tentu saja orang-orang beranggapan di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Nah, di dalam kejadian ini Siti Maryam pun bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Bahwasanya jika ia berkata anak ini adalah pemberian dari Allah, maka tak satu pun dari mereka akan percaya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba, bayi yang baru berusia beberapa hari ini pun berbicara. Ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil, dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan dia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup. Dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong, serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Dan perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggap sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihi salam adalah manusia sama seperti kita, yang diwajibkan beribadah dan membayar zakat. Bayi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabiullah yang senantiasa bertauhid, dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal laknatullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi itulah cerita kita kali ini mengenai seorang hamba Allah yang bernama Imran, yang ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.